Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid qawli wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariba ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa da'a ilal huda wa dilalata ala khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Nawaina ma nawa bihi as-salafus salih, nawaina ma ahata bihi ilmullah ta'ala min salihin niyat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, lanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah bi Syarhil Arba'in Nawawiyah. Masih bahas hadis ke-19 terkait wa idza sa'alata fas'alillah. Wasiat Nabi pada sepupu beliau Ibnu Abbas. Beliau wasiat diantaranya idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, maka mintalah sama Allah. Itu ya, masih bahas tentang itu. Wa ma ahsana qaulul qail. Wa ma betapa ahsan indahnya. Ta'ajubiyah. Qaulul qail, ucapan seorang pembicara. Maksudnya seorang penyair di sini, musholihin. La taksidil makhluqa rabbuka akrabu. La taksid lainnya la nahiyah. Jangan taksid kamu bermaksud makhluqa pada makhluk. Kenapa rabbuka akrabu? Sebab Tuhanmu akrabu, lebih dekat. Jangan kamu bertuju pada makhluk. Sebab Tuhanmu jauh lebih dekat. Waman, dan man barang siapa yang qasodal makhluqo, bermaksud pada makhluk, la syakka, tidak ada keraguan, yat abu, akan capek. Latas alan, jangan tas alan, kamu sekali-kali meminta. Jangan pernah sekali-kali kamu meminta bani Adam, kepada manusia. Minta apa? Apa saninya? Hajatan, suatu keperluan. Wa, namun sal, mintalah. Hamzanya kasurnya kasur darurat itu. Liltiko isakinin, tapi lama. Dan mintalah, namun mintalah alladzi, kepada yang abwabuhu, pintu-pintunya la tuhjabu, tidak pernah tertutup. Itu pintu Allah. Allah nggak pernah tertutup pintu 24 jam. Ya. Kalau kita mau minta, ini kata penyair, minta sama Allah. Jangan pernah minta sama makhluk. Sebab siapa yang minta sama makhluk, justru dia bakal, yang gak ada keraguan, bakal capek. Nah. Dan jangan pernah minta sama manusia satu hajat, satu keperluan. Namun mintalah sama zat yang gak pernah tertutup pintunya. Itu Allah. Allah yaghdabu. Allah itu yaghdabu. Allah mubtada, yaghdabu huwa khabarnya. Allah yaghdabu, akan marah.
In jika tarok meninggalkan tak kamu su'alahu permohonan padanya. Allah justru marah kalau nggak dipinta. Ya. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Barang siapa yang nggak mau minta sama Allah, Allah bakal marah sama dia. Ya. Sombong, orang yang nggak mau minta sama Allah tuh sombong. Rumah hebat orangnya, rumah mampu, rumah kiat, rumah apa macam-macam nggak minta sama Allah. Jadi untuk menunjukkan kehambaan kita sama Allah, mintalah sama Allah. Memang kemarin yang disebutin Nabi Allah Ibrahim nggak minta sama Allah, bukan berarti beliau nggak butuh sama Allah. Itu satu makom tersendiri dari kuatnya keyakinan beliau udah punya harap yang luar biasa. Tapi kita untuk melatih roja kita sama Allah, kita perlu banyak minta, dihusyuin ya gitu ya. Ya ada kalau cerita yang apa, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wahtiyari, itu makomnya orang-orang khos gitu ya, orang-orang khusus. Ya kita mah muntah minta kayaknya nggak ada ngarep ya, bisa jadi begitu. Makanya minta sama Allah, minta benar-benar sering-sering. Tugas aja. Wala tu'ajil bil ijabah. Jangan minta buru-buru diijabah sama Allah. Udah aja. Ini tugas kita minta yang ikhlas minta. Kenapa kita minta? Ya karena kita minta. Fadu'ai wabtihali syahiduni bimtikori. Maka doaku, kata Imam Haddad, wabtihali dan rengekanku, syahiduni bimtikori. Itu bukti syahid, bukti saksi bimtikori akan butuhnya aku pada Allah. Butuh kan orangnya. Buktikan kebutuhan kita sama Allah dengan kita sering-sering minta sama Allah. Masalah dikasih nggak dikasih mah urusan Allah itu mah, bukan urusan kita. Urusan kita minta, gitu ya. Jadilah yang doa yang ikhlas, belajar ikhlas. Nah, tentang kita bagaimana jadi hamba yang baik yang suka minta sama Allah. Karena Allah kan marah kalau nggak dipinta. Berarti mafhumnya kalau kita minta Allah senang. Mau senang Allah nggak? Ya sering-sering minta. Kalau kita dapat senang Allah udah luar biasa deh. Allah mahabbah, Allah cinta sama kita. Gitu. Wabnu Adam, namun kebalikannya tuh. Ibnu Adam, kalau anak Adam maksudnya manusia, hina di saat yus'alu ibnu Adam. Kalau ditanya, dipinta maksudnya dia, ya gotobu bakal mahal ngambek. Naon sih minta wae ka aing. Wah. Namanya juga manusia. Wajar dalam sisi ya, manusia makhluk gitu ya. Ya. Sekali, 2 kali, 3 kali ya. Lama-lama bosan juga. Maneh deui ya. Jangan deh. Ya, ini juga untuk melatih tauhid kita sama Allah. Tadi kata-kata Nabi ya, kalau minta sama Allah, ya tetap ntar pada akhirnya bakal disebutin di ujung pembahasan ini, kita tuh tetap butuh sama makhluk kok. Maksudnya di sini dalam hati kita tuh tetap ngaitnya sama Allah, nyantelna ka Gusti Allah, nggak sama yang lain, ngarepnya sama Allah. Walaupun ntar ada wasilah tetap kita nggak bisa. Kita kan bukan orang khos. Kadang-kadang ada beberapa orang khos mah dapat langsung sama Allah. Gampang aja balik bantal Habib Umar bin Hud mah ya. Tapi kemarin dibalik bantal apa? Mungkin sakar rokok kali. Kalau kita mah macam-macam. Ada sesuatu atau kotoran kali apalah ya. Sampah kali gitu mah ya. Tapi ini tentang apa, bagaimana kita melatih hati kita biar kita punya harap kuat sama Allah. Gitu. Wa'lam, lalu ketahuilah annas su'ala, sesungguhnya permintaan kismani terbagi menjadi 2. Apa tuh 2? Ahaduhuma, nomor satunya ma, sesuatu yang, itu permintaan yang lam tajurrul adat, tidak berlaku menurut adat, bijuriyanihi, dengan berlakunya ala aidil khalqi, atas tangan manusia. Ini bukan ada di tangan manusia, bukan di kuasa manusia. Kita minta sesuatu yang tidak berlaku
jalannya tuh sama kuasa manusia. Seperti apa? Kalau huda seperti hidayah. Minta hidayah nggak bisa sama manusia, bukan kuasa manusia. Wat taufiq, ada lagi taufik, minta kekuatan untuk taat dan ibadah. Taufik tuh ya, kegiatan al-qudrah ala ta'ah, taufik tuh ya. Nah, kekuatan untuk taat itu bukan kekuatan fisik semata ya. Kalau bilang kekuatan fisik, banyak orang ya, wah jagoan ya, kuat apa aja macam-macam. Insya Allah motor gede juga diangkat, ada yang bisa. Pas azan Allahu Akbar, aduh lungsek orang ya, lemas badannya, powernya hilang ya, karena powernya memang bukan buat itu ya. Kalau powernya untuk taat disebut taufik, itu datangnya dari Allah, bukan fisik ya. Betapa banyak kakek-kakek, nenek-nenek sholat malamnya kuat, tapi nggak sedikit juga pemuda badan gede keker pas lagi malam tidur ngorok lemes ya. Nah, apa namanya ya gitu ya, letoy ya, letoy. Kalau bagian ibadah letoy, bagian yang lain mau jagoan naon sih ya, kadek waing sih ya, macam-macam jagoan giliran gitu malah mah tuh ya. Banyak orang tua yang luar biasa karena dapat taufik, kuat kok, terus batuk-batuk kan, udah lemes badannya, udah nggak bisa apa-apa, tapi giliran ibadah luar biasa kuat Nah ini makanya kita butuh taufik, bukan kekuatan semata, taufik. Wal fahmu, dan pemahaman, fil ulumi, dalam ilmu apa aja. Nah, itu datangnya bukan sama manusia. Kalau faham, ilmu iya, tapi faham, ini faham yang kita cari. Kalau ilmu gampang, cari aja di mana aja bisa kok. Cari ke Mbah Google juga dapat ilmu, tapi paham enggak? Allah yang berikan paham, bukan tangan manusia. Wa syifa'ul marid, dan sembuhnya orang sakit. Wa husulul afiyah, dan diraihnya afiyah, selamat. Min balaya dunia wal akhirah, daripada berbagai macam musibah duniawi dan ukhrawi. Wal afwa, dan maaf. Wal ridho, dan ridho. Waduhulul jannah, dan masuk surga. Nah model gitu tuh, hal-hal yang kayak itu kan bukan kuasa manusia semua. Fala yajuzu, maka nggak boleh an yus'ala, untuk diminta illa minallah, kecuali kepada Allah. Minta hidayah maka Gusti Allah, minta taufik ke Gusti Allah, seur minta hidayah taufik, paham ilmu, biar paham ya Allah, biar ngerti, maksudnya ngeresap sama hati ya. Jadi iman jadi kekuatan, keyakinan bahwa kita terdorong untuk beramal kebaikan yang bawa ridho Allah, jadi ikhlas, jadi sebagainya ya. Sembuh, minta sembuh sama Allah ya. Memang sih pakai pakai paramek, pakai apa, tapi jangan, wahai paramek sembuhkan aku ya, jangan ya. Nggak dari Allah, nggak boleh gitu kayak gitu ya. Ini penting juga, kadang-kadang suka goda terus ya, gara-gara obat. Wah ini mah yakin, ini mau, wah kuy mah apa namanya, sembuh semua. Wah taya ini mau paten, ini mau mujarab nunggu ke taya untuk sembuh kuy mah. Awas ya, hati-hati, takutnya terselip keyakinan yang nggak benar. Nggak boleh kan kita kan, semua sebab muksir Allah, pemberi efek itu Allah, yang lain cuma wasilah aja. Kalau Allah nggak kasih wasilah itu untuk tembus, ya nggak dikasih untuk sampai gitu ya, nggak nyampe ya. Itu juga minta afiah, selamat dari segala berbagai macam bala dunia dan akhirat ya, gitu. Kalau kita takwa sama Allah, Allah bakal jaga kita kok ya. Zaman sekarang nih macam-macam nih ya, waduh ya Allah, macam-macam dah ya. Minta sama Allah dah ya. Mungkin kita kurang minta sama Allah, minta perlindungan daripada ini ya. Jangan takut lah, dunia dari dulu begini, pernah ada begini juga ya. Maksudnya ya kuat-kuat wayahna kuat-kuat kita sama Allah, yakin kita semua ibadah sama Allah. Wal afwa, maaf juga sama Allah, minta maaf ya. Gitu.
ridho masuk surga, ya minta sama Allah, masa minta masuk surga sama siapa ya? Nah ini semua nggak mungkin minta pada selain Allah, ya pastilah minta sama Allah yang begini mah, nggak boleh minta sama siapapun. Wahai pohon, berikan aku kesempatan untuk masuk surga, ngawur kan ya, minta sama pohon. Wasani hima, lalu yang keduanya model yang majarot, yang berlaku adatullah, menurut adatullah, bijuriyanihi, dengan berlakunya adat tersebut ala aidi khalqihi, ya, atas kuasa makhluk, ya. Maksudnya berjalan sama makhluk nih, mau minum, ya, mau ngasih minum, itu berjalan kan dikasih kuasa manusia di situ ya, dikasih kuasa. Nah, apa contoh-contohnya? Kaddarohim, seperti dirham, uang perak, wadananiro, dan uang emas. Zaman dulu, maksudnya sekarang mah ya uang lah. Uang sama manusia kan. Wahamli syai' as-saqi, wahamli syai' is-saqiri, membawa, memikul sesuatu yang berat, barang berat. Siapa dikuasakannya? Manusia bisa mengangkat berat, ya. Wazar'i, menanam, walhiyatoh, menjahit, watabhi, masak. Nah, gimana tuh? Ya maksudnya hal-hal yang biasa kita lakukan, ya apa aja tuh mah, ya. Fayas Allah, ya. Maka mintalah pada Allah. Tetap yang tadi minta sama Allah, ini pun minta sama Allah. Wah, ya Allah masakin dadar, ya enggak gitu, ya. Maksudnya gimana? Ya Allah masakin nasi goreng, ya masak, ya. Yang benar aja, bukan begitu maksudnya. Fayas Allah Ta'ala an yuyassirahu lahu, agar dipermudah lahu untuk dia dapetin itu semua. Pengen rizki, ya Allah permudah, gimana caranya, nggak langsung dari Allah kan, pengen apa tadi, pengen makan, pengen minum, pengen rumah, pengen nikah, yang jomblo pengen nikah, belum nikah, yang punya anak belum punya anak, pengen punya anak, ya minta sama Allah agar, ya itu kalau itu sih jelas jodoh mah dari Allah, ya bukan dari makhluk, ya. Apa aja yang ada di tangan manusia, kita juga tetap minta sama Allah agar dipermudah. Wa an ya'tifa alaihi, dan agar menyayangi pada dia quluba khalqihi, ya, agar simpatik pada dia quluba khalqihi, hati makhluknya, biar simpatik, biar tertarik. Bukankah kita mau menjalin hubungan bisnis juga kan, kalau orang nggak tertarik ya nggak bakal bisa. Mungkin kita punya potensi, punya apa aja, mau kerja, wah saya S3 nih, plus S apa lagi, macam-macam. Tapi kalau dia nggak tertarik, ya nggak mau, ya nggak jadi aja tetap, ya. Itu ya, biar orang tertarik, cenderung cocok, senang sama kita, mintanya sama Allah, ya. Gitu. Maksudnya dipermudah diantaranya gitu, ya. Mana tadi? Sumayas alul khalqa. Kemudian dia minta sama makhluk, maksudnya mencari di sini, ya bukan minta, ya. Cari wasilahnya, ya, cari wasilah. Pertama minta sama Allah. Kedua dia berupaya sama makhluk, ya ikhtiar lah maksudnya, ya. Nah, wa yajuzu lil fakir, boleh buat orang yang fakir an yas'ala min ghairihi, untuk dia minta pada orang lain, bisyurutin salasatin, dengan 3 syarat. Fakir boleh minta, boleh ngemis, tapi dengan 3 syarat. Siapa yang mau ngemis, penuhin syarat ini. Janganlah, ngapain jadi pengemis, ya. Ini syarat-syarat jadi pengemis, ya. Dari syariat, ya. An yakuna ajizan anil kasbi. Pertama, adanya dia, ayakuna huwa, yakni si man tadi, apa si fakir tadi, ajizan, nggak mampu, anil kasbi, daripada kasab, nggak mampu kasab, nggak mampu usaha, upaya, mungkin lumpuh, mungkin apa ya, badannya nggak kuat gitu, ya. Mungkin kemampuan badan atau dan sebagainya, ya, memang nggak mampu aja, ya. Wa ala yu'dzil mas'ula. Kedua, jangan menyakiti orang yang dipinta, ya. Oh minta, awas ya, temereka aing gue yang cabok sih, ya. Wah, nggak boleh gitu, ya. Minta kan ada model sekarang gitu tuh. Karena dulu pernah di waktu pesantren lagi ke Jakarta, ya, orang minta ngancem, tapi ya ngancem dulu kayak gitu nggak boleh.
minta tapi ngancem ya. Ditongkrongin lama sampai berjam-jam ya. Kalau nggak dikasih dia nggak bakal pergi. Nah, itu nggak boleh. Itu mah bukan mengemis namanya, malak kayak gitu mah ya. Ya. Kedua, wa alla yuliha alaihi, dan jangan maksa alaihi padanya. Maksudnya maksa tuh gimana? La yukarriru su'alahu. Jangan mengulang-ulang permintaannya. Ayo atuh. Ayo atuh. Ayo atuh. Itu maksa. Kalau udah ngulang disebut maksa. Nih. Udah ngulang aja disebut maksa. Walaupun mungkin adanya nggak kelihatan maksanya, ya sama aja ngulang juga maksa gitu. Tuh itu 3 syarat. Pertama, dia memang nggak mampu usaha. Kedua, jangan sampai menyakiti orang yang dipinta. Ketiga, jangan maksa. Ya, ini jangan ngulang-ulang permintaan. Kalau nggak dikasih ya udah. Gitu. Kalau 3 syarat ini terpenuhin, ya artinya boleh-boleh aja ngemis. Ya. Walaupun itu kurang bagus, ya. Boleh-boleh aja. Wahwa dan dia itu apa? Mengemis itu ya. Liman yajid apa? Ya mengemis ya. Oh iya mengemis. Wahwa itu ngemis itu liman bagi orang yang yajidu mendapati kifayatan, dapat kecukupan, yaumun walailatun, 1 hari 1 malam, buat makan pagi, buat makan siang, buat makan malam plus minumnya. Kebutuhan 1 hari 1 malam 24 jam. Haram, itu haram. Kalau kita punya, ya kira-kira sehari kita cukup berapa? Ada anak, istri, siapa lagi nih? Ya, yang kita ini misalkan ada orang tua yang memang kita nafkahin juga. Ya, kan furu' wal usul nafkah, nah ya ke bawah ke atas doang, ke samping mah enggak. Pokoknya mah. Nah dari itu cukup udah. Misalkan sehari 50.000 udah ada buat sehari semalam. Gimana? Minta lagi nggak boleh, haram. Bukan kayak di sebagian diliput di TV ya. Udah punya rumah, udah punya mobil, datang ke tempat dinasnya pakai mobil ya. Dinas ngemisnya. Ya kita ngomong jauh-jauh deh. Contoh ada ini mah ya. Tapi mungkin aja itu terjadi sama kita. Nggak harus jadi pengemis. Untuk model ngemis tuh ya. Model ngemis kan macam-macam. Beli bakso, bayarin. Sama aja ya. Traktir. Loh emang apa? Itu bukan minta. Itu bahasa tajamnya ngemis ya. Bahasa halusnya traktir dong, baru dapat proyek juga ya. Sama itu juga minta. Jangan ya. Banyak ya. Ya kalau kita nuduh orang mah gampang aja, itu orang kaya tuh ngemis. Ya gitu, kita juga suka ada kok ya. Tahu gak sih? Ini kan umum ya. Ayo jangan biasa. Maksudnya muslim tuh harus kuat kata Nabi ya. Ngebiasain diri untuk jangan kayak gini nih. Muslim tuh punya kehormatan. Jangan rusak kehormatan iman kita dengan kebiasaan yang kurang pantas. Nabi ngajarin kita mulia. Nabi ngajarin kita mulia. Kalau mau ditraktir tanpa permintaan, ya alhamdulillah marhaba, senang gitu ya. Tapi kalau minta jangan, ya. Biasain jadi iffah. Iffah tuh terhormat, diantaranya jangan minta. Itu muslim yang baik, iffah, ya sifat iffah, afif ya orangnya. Mana tadi? Li khabar, karena ada hadis nyebutin begini, man sa'ala syai'an, barang siapa minta sesuatu, wa padahal indahu, ada pada dirinya, mayugni, sesuatu yang nyukupin dia. Barang siapa minta sesuatu padahal pada dirinya dia tuh punya sesuatu yang dapat mencukupi dia, buat makan ada, bakal beli makanan, bakal beli minuman sampai malam. Pak inama, maka ya Pak jawabnya man syartiyah sa'ala sampai yugni, itu jumlah syarat. Pak jawabnya fa innama, maka sesungguhnya yastaksiru, dia yastaksiru memperbanyak dia min jamri jahannam, daripada bara neraka jahannam. Aduh bahaya ya
Karena kadang-kadang kita mikir sesuatu yang berbahaya itu hanya perbuatan dosa ya. Yang nyata maksudnya umum lah, kalau minum khamar orang siapa yang nggak tahu ya. Judi siapa yang nggak tahu, zina siapa yang nggak tahu ya. Tapi yang kayak gini-gini ini perlu kita perhatikan, ternyata banyak juga salah ya. Ini banyak mungkin kita terjerumus masalah beginian nih, ini juga nggak bagus ya begitu. Kalau maka mereka berkata wa ma yughni qal qadrun yughaddihi wa yu'ashihi. Apa yang disebut maksudnya yang mencukupi itu apa? Bukan mencukupi itu wah saya belum punya mobil, belum punya rumah gede, belum punya tanah luas, enggak disebut kaya atau di situ. Memang arti yughni itu yang mengkayakan dia ya. Maksudnya sih yang mencukupi, lebih simpelnya ya. Yaitu seukuran yughaddihi. Bisa dia buat makan dia ya. Memberikan asupan makan buat dia. Wa yu'ashihi, dan memberikan dia kehidupan. Ya makanya makan minum lah. Pakaian kan pokok. Pakaian pokok, makanan pokok, minuman pokok, minum maksudnya gitu ya. Jadi kita mah minum gampang banget ya. Insya Allah nggak pakai bayar lah, gampang ya. Sampai banjir malahan ya. Kalau makanan mungkin kita mah yang jadi biaya itu makanan sama pakaian yang disebut bukan kayak selemari kayak gitu. Oh memang kayak pakaian teh sarungan aya 5 setel, wah udah banyak itu ya. Yang disebut kaya kalau dalam ukuran ini yughni tadi ya. Udah kadar yang mencukupi. Berarti bagi kita, kalau orang dulu tuh orang fakir banyak ya. Rumahnya seada-adanya, udah reot banget, makan kadang pakai garam ya. Sering kadang-kadang makan cuma sehari sekali. Kalau orang dulu orang sekarang mah nyaris gak ketemu begitu tuh udah asing. Kata Nabi ntar nggak bakal terjadi hari kiamat ya. Melainkan ntar orang tuh sedekah susah ketemu orang yang nerimanya. Sekarang udah mulai ada indikasi ke situ ya, arah ke situ. Sok ayeuna mah tahlil udah banyak banget ya. Kadang-kadang udah dapat masalah udah. Jadi kalau zaman dulu mah berebutan kok ya. Sekarang udah mulai ke arah situ. Kecukupan itu sampai sekarang, kekayaan itu makin ya, makanya Nabi bilang apa, la ahsya alaikumul faqr. Aku nggak khawatir pada kalian, pada umat maksudnya mengenai kefakiran ya. Walakin walakin khasyitu an tabsutu ilaikumud dunya fatanafasu kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Kata Nabi Rasulullah SAW, aku nggak khawatir kalian ini jadi fakir setelah aku nih ya, setelah zaman ditinggalin sama Nabi. Rasulullah nggak takut gitu jadi fakir. Akan tapi aku khawatirkan pada umatku ini ya, terbuka dunia pada kita. Gampang wah proyek wah sikut sini fatana fasuha. Maka kalian berlomba-lomba. Wah, ini bagian lain naon sih? Tampilin sih. Itu terjadi kan maksudnya sekarang. Fatana fasuha kama tanah fasuha. Maka kalian berlomba-lomba untuk gapai dunia sebagaimana dulu Bani Israel berlomba-lomba. Yang buat Bani Israel akhirnya hancur gara-gara gitu tuh, rebutan dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Maka akhirnya goyahnya kalian binasa layaknya dulu mereka binasa. Orang-orang Yahudi binasanya gara-gara itu, paribut dunia. Ya. Terjadi gak sama saudara ini, adik kakak kadang marah warisan, bunuh-bunuhan bisa ya. Yang gak dikasih sama orang tuanya dibunuh, ada sampai dimutilasi, anak yang gak peduli ya. Itu dunia ya. Jadi yang perlu kita waspada ini ya, itu fitnahnya dunia tadi ya, hati-hati jangan sampai dunia menghijab kita dari persaudaraan, dunia menghijab kita daripada agama situ ya. Dunia menghijab kita dari ketaatan gitu ya. Ini bahaya terjadi ya. Jadi Nabi nggak bilang la akhafu alaikum syirk. Aku nggak khawatir, dalam riwayat aku nggak khawatir kepada kalian tertimpa satu kesyirikan. Setelah Rasulullah ini begini. Rukunan ghairamun hadim yang tadi disebutin di Burdah. Rasulullah tinggalin satu apa? Rukun yang nggak bakal goyah lagi deh ilmu nih. Asal kita kaji luar biasa udah. Yang dibahas sama ulama. Dari ajaran Nabi ini luar biasa udah. Nggak bakal goyang insya Allah. Umumnya orang untuk keluar dari agama
artinya syirik ataupun murtad, insya Allah Nabi bilang nggak khawatir sampai ke situ Pak. Tapi khawatir Nabi apa? Dari fitnah dunia. Terjadi kan sekarang ya. Yang dulunya soleh, wah, ayo sini, orang, golongan orang, wah udah robah deh. Ya udah lihat sekarang banyak deh ya terjadi ya. Gara-gara dunia udah nggak peduli lagi mau siapa kayaknya. Penting gue dapat, gue kaya, gue tajir, bodoh amat dia. Bodoh amat dia siapa? Nggak peduli. Nah ini terjadi. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, wahukia dihikayatkan anna sa'ilan ada seorang pengemis atau Umar datang kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Faqal, maka si pengemis bilang, tuhu, bilang sama pengawal beliau, budak beliau atau pegawai beliau. Tuh kasih dia. Ada pengemis minta ya dikasih sama Sayyidina Umar. Suma kemudian nazara, Sayyidina Umar lihat, nazara huwa, ini Umar. Faida tahta ibtihi, ternyata tahta ibtihi ada di bawah ketiak si pengemis tadi mihlah, keranjang. Ini keranjang biasanya mihlah tuh keranjang dipakai buat rumput, buat makan hewan, digantungin di leher onta kadang gitu ya. Ini karena mungkin sederhana gitu ya. Keranjang tadi dipakai buat apa? Mamlu'atan khubzatan, khubzan nih, penuh sama roti. Sini gini, keranjang, di keranjangnya banyak roti, masih minta apa enggak? Wah, ke papa sama si Umar minta, gimana tuh? Faqala lasta bisa ilin, kamu ini bukan pengemis sesungguhnya, maksudnya nggak layak ngemis kamu. Bal tajirun, kamu ini seperti pedagang, maksudnya punya. Summa alahu bidurrah, kemudian beliau angkat bidurrah dengan pecut beliau. Dirrah apa bukan durrah? Kalau durrah kan permata, dirrah. Bidirrah dengan pecut beliau. Darban, dipukulin dipecut sama Sayyidina Umar. Tuh, kalau pengemis ketemu Sayyidina Umar, modelnya begitu, dipecut. Zaman sekarang mungkin pada babak belur di pengemis sekarang ya. Kalau ketemu Sayyidina Umar, mau handphone, mau di belakangnya ada ninja 4 tak. Keren banget ya pengemisnya. Kalau di kampungnya ada rumah gedung tuh aja di TV ya. Ya bukan nuduhkan ke batur orang oke gitu, ada kayaknya. Sama aja. Kalau ngomong gitu aja kita nggak ngerasa-rasa ya tadi kayak tadi contoh ya, minta traktir apa gitu. Nggak boleh minta. Kalau orang ngasih gitu. Ya itu karena kebiasaan, maksudnya jangan biasain. Ini. Qal mana tadi? Wa yukrahu, lalu dimakruhkan lil ghani, untuk yang kaya kalau arti asalnya, tapi maksudnya orang yang cukup, orang yang berkecukupan, qabulas shadaqati, menerima sedekah. Buat orang yang berkecukupan makruh menerima sedekah. Nah, kalau zakat haram ya. Kalau menerima sedekah makruh. Wa kadza su'aluha. Nah, ini kadang-kadang kan terjadi ya. Dia mah cukup, artinya bukan orang fakir. Ini terjadi di kita kan. Kadang-kadang bukan lagi sedekah, zakat nerima gitu ya. Kalau sedekah hukumnya makruh. Ya, kalau zakat haram nggak boleh. Jadi, cukup tadi, kalau berkecukupan nggak boleh terima zakat. Wa kadza su'aluha, gitu juga minta sedekah. Wah, udah cukup tapi masih minta sedekah. Makruh. Walau bilisanil hal, walaupun dia nggak minta dengan lidah, tapi bilangnya dengan lisanul hal, apa ya, praktekin sesuatu yang kira-kira menunjukkan dia minta, apa ya, kalau ketemu satu dilumut-lumutin apa di kotor-kotorin, nah itu lisanul hal, nggak minta. Gitu, paham gak sih? Nah, itu nunjukin. Sekarang mah banyak begitu, udah gak aneh. Gak usah dicontohin juga udah ngerti, udah paham maksudnya ya. Nunjukin pada diri kita sesuatu biar dikasihanin sama orang lain. Akhirnya dikasih. Walaupun gak minta, cuma nunjukin gitu aja tuh. Ria susah. Kalau gak susah, pura-pura susah. Ada orang ria susah, aneh. Nah itu gak boleh katanya. Makruh maksudnya. In alimad dafi,
dafi'u halu. Itu juga kalau misalkan si pemberi tahu kondisi dia, oh, itu pura-pura saya tahu kok. Kalau nggak tahu ya haram. Ya. Kalau nipu tuh bilang buntung ya. Buntung dibuntung. Kalau dilipat nggak tahu, kiranya memang benar-benar buntung, dikasih gara-gara buntungnya tadi. Ngasihnya karena buntung. Ya. Dikasih atau karena kesot ya, nggak bisa butaan gitu ya. Pura ketipu. Gara-gara kondisinya ngasih sesuatu. Itu kan pemberiannya karena dasar tadi. Gimana nerimanya? Haram, bukan lagi makruh. Ini ceritanya kalau makruh in alima dafi haluhu. Kalau pemberi tahu kondisi dia, ahwal dia, apa enggak? Pura-pura tapi ketahuan dah. Geus nyawain kartu sia dah. Dalam hatinya tapi tetap ngasih, itu makruh. Paham nggak sih? Nah, walam yazharil faqih li ahdiha. Syarat selanjutnya tidak menampakkan hajat kefakiran di ahdiha untuk mengambilnya. Walam yuliha dan tidak maksa, tadi kan nggak boleh maksa. Kalau maksa jadi haram. Walam yu'dzi nafsahu dan tidak menyakiti dirinya. Wah, nyakitin diri. Gimana ya biar ngemis saya sukses? Wah, nyakitin diri apa? Dipotong tangannya. Nauzubillah, bodoh banget ya. Misalkan apa lah yang menyakitin sesuatu ya. Biar apa? Oh, biar dapat ini, dapat simpati orang. Ah, tabrakin motor ah, ya. Tadi kasih meren, ya. Oh, itu yang di pas di rumah itu rumah orang kaya misal, gitu ya. Apalah macam-macam lah. Walam yurji'hu ilal iqta. Ya nggak tahu di para pintar itu ya. Itu kepintaran kok dipakai buat ngemis ya. Kenapa nggak dipakai buat cari duit aja, buat usaha aja? Itu kan pintar sebenarnya. Sekarang pintarnya luar biasa, apa ngemis canggih-canggih. Ya. Nah, macam-macam tuh dibuat, nggak tahu deh, sampai bingung kok bisa ya. Walam yurji'hu ilal iqta, dan tidak meminta ya, si orang yang cukup ini huknya pada dafi, pada si pemberi, ilal iqta ya, untuk memberikan ya. Tidak minta untuk memberikan. Kalau minta ya lain lagi ya. Hukumnya karena dia mampu, orang mampu kok masih minta ya. Mendorong kepada si pemberi untuk memberikan ya lajak ini lihayain minhu. Kenapa kalau lajak tuh gini nih ya. Lajak tuh gini di depan orang rame, ini orang mampu paham gak sih? Apa kira-kira perasaan ini orang? Malu, piraku orang tadi merek era gengsi orang. Nah, itu namanya lajak. Apa sih namanya bahasa kita? Jadi di depan orang rame ya gimana, temerek orang era piraku orang temerek sih pan ntar dibilang orang pelit atau apa segala macam itu ya. Jadi minta di hadapan orang lain sehingga akhirnya kondisi orang itu terpaksa ngasih. Kenapa? Malu. Oh, piraku sih iya nggak ngasih kan, dia guru baik panutan gitu macam-macam. Paham nggak sih? Itu cara-cara begitu tuh cara nggak etis tuh ya, nggak bagus ya. Nah, karena malu tadi alasannya, malu. Wa illa kalau tidak, kalau syarat-syarat tadi tidak terpenuhi, haram alaihi bagi dia, bagi si orang yang berkecukupan, wa wajib bahkan wajib roduma akhodahu mengembalikan apa yang sudah dia ambil. Kalau ternyata tadi hal-hal tadi yang disebutin tidak ada, ya tadi, maka gimana? Haram nerima, wajib balikin. Kira-kira tadi ini orang ya, biar dikasih dan sebagainya tadi. Nggak maksa-maksa, wajib dibalikin. Kalau udah maksa dibalikin lagi ya. Haram menerima. Kalau dimakan ya makan haram. Li khobar, karena ada khobar man sa'ala amwalan nas takassuron. Barang siapa minta harta orang lain, takassuron tujuannya untuk memperbanyak, memperkaya diri. Fa innama yas'alu jamra jahannam. Maka dia sesungguhnya enggak lain, enggak bukan, dia minta daripada baraknya neraka jahanam. Fal yastaskil, maka silakan. Mau fal yastakil minhu, maka mau banyak-banyak, mau dikit-dikit dari neraka bara jahanam, au liyastaksir, atau dia mau banyak-banyak, mangga. Pilihannya sama kita. Mau banyak neraka bara jahanam atau dikit, tergantung kita minta-minta tadi dalam kondisi dia
tujuannya untuk memperbanyak. Hanya apa? Minta biar tajir, yaitu tadi jadikan profesi, mintanya tadi ya. Profesi. Saya mau berangkat kerja kemana? Udah ke sana, ke kota. Ngapain? Taunya ngemis ya. Taunya ngemis. Tajir emang di rumahnya. Tapi kan bukan begitu doang, banyak kok ya. Termasuk ya banyak hal itu. Tapi warada dikit lagi dari sini. Datang riwayat la tahillus shadaqah, tidak disedekahkan sedekah li ghaniyin wala lidhi mirratin, bagi orang yang berkecukupan, wala lidhi mirratin, tidak juga halal sedekah lidhi mirratin, bagi orang yang memiliki mirrah. Apa mirrah? Bikasril mim, itu mimnya dikasrahkan, mi wa tasydidil ra, dengan ra-nya ditasdidkan, mirrah. Jadi orang yang punya mirrah nggak halal sedekah. Apa tuh mirrah? Ai quwwatun, itu kekuatan. Masih punya kekuatan, punya fisik, badan masih segar, mau usahakan mau jadi tukang pikul bisa mikul kok, mau kerja mau jadi kuli bangunan mau apa bisa kok, masih badannya masih bisa untuk dia kerja. Nah, ini nggak boleh yang kayak itu. Jadi nggak halal sedekah kata apa dalam riwayat tadi, bagi dua orang yang punya harta. Dia mungkin badannya fisiknya udah nggak kuat, tapi harta banyak, simpanan di tabungan banyak. Nah dia juga nggak boleh, walaupun badannya kuat. Yang kedua, orang yang nggak punya tabungan, tapi badannya kuat, nggak punya apa-apa, nggak punya simpanan, tapi dia kan punya simpanan tenaga, bisa kerja, usaha, gitu. Jadi haram. Ai sahihun, maksudnya sawiyin. Jadi lidhi mirratin sawiyin, hadisnya gitu ya. Bagi orang yang mirrah lagi sawi. Apa sawi? Ai sahih, sehat. Bihaisu yaqdiru ala kasbi, sekiranya dia mampu untuk kasab, untuk usaha. Wayan bagi, lalu sepantasnya liman sa'alal makhlukin, bagi orang yang mau minta sama makhluk, an yarahum, hendaknya dia memandang mereka, yaitu makhluk, kal ardi, seperti tanah. Kalau kita kepikiran mau minta sama seseorang, renungin dulu deh, pikirin dulu nih kata beliau. Apa? Mereka itu tanah. Gimana? Tanah gimana? Sifatnya alati jarol ma'u alaiha, yang mana tanah itu mengalir air di atas tanah. Apakah tanah yang mengelola? Apakah tanah yang menginginkan? Air jalan-jalannya, tanah gitu ya. Fa innaha, maka sesungguhnya tanah, la ta'sir, enggak ada efek laha pada air. Fi ijra'ihi, dalam mengalirnya dia. Karena seperti titipan harta itu ya. Allah kasih bagi sebagian orang, Allah nggak kasih pada sebagian yang lain. Gitu. Fala yamilu biqalbi, maka janganlah condong dengan hatinya ilaihim, pada mereka, pada makhluk. Bal ilallah, akan tetapi kepada Allah Azza wa Jalla yang mengalirkannya. Minta dialirin juga sama kita, minta diberikan juga sama kita. Dia cuma nerima, Allah yang memberi. Kenapa nggak minta sama pemberi? Bukan minta sama yang penerima. Walayan bagi li syahsi, lalu tidak sepantasnya bagi seorang anias Allah. Nah ini penting, Allah ceritanya dapat gitu, pokoknya saya minta sama Allah biar nggak butuh sama manusia. Ya Allah, sing jauh-jauh dah orang terbutuh ke manusia. Kan ada begitu tuh, fahamnya salah, bukan begitu. Nggak boleh bagi seorang anias Allah Ta'ala, untuk minta pada Allah, an yugniyahu an khalqi, untuk dia cukupkan dia nggak butuhin daripada makhluk, buat dia tidak membutuhkan kepada makhluknya Allah. Ya Allah, biar saya, jadikanlah saya hambamu yang tidak butuh sama makhluk. Nggak boleh minta begitu. Paham gak sih? Ya Allah, berikan saya kemampuan untuk tidak butuh sama semua makhluk. Ekstrim, itu salah paham. Memahami yang tadi kadang-kadang ada salah paham, bukan begitu maksudnya. Bukan minta begitu. Li'anna Nabi, karena Nabi SAW Sami'a Aliyan, pernah dengar Sayyidina Ali yaqulu, gimana Sayyidina Ali ngomong gini, Allahumma aghnina an khalqiki, Allah kayakan aku dari makhlukmu, maksudnya buat aku nggak butuh sama makhlukmu ya Allah, nggak butuh sama makhluk.
biar aku merasa tidak butuh sama makhluk. Kan ada kadang-kadang pikiran begitu ya, itu butuh kurang ke makhluk, butuh ke Allah. Yang iya butuh sama Allah. Kalau bahasa santri mah apa? Rizik minanas, fulus rizik minallah, fulus minanas ya. Rizik dari Allah, tapi duit dari Allah, dari manusia. Ada wasilah, ada wasilah. Nah, jadi fakol maka Rasulullah bilang, la taqul hakada, jangan kamu bicara gitu, jangan kamu berdoa kayak gitu. Fa innal khalqa, karena sesungguhnya makhluk itu yahtaju ba'duhum ila ba'din, butuh antara mereka dengan yang lainnya, satu sama lain saling butuh. Orang kita nggak bisa bangun rumah kalau nggak ada tukang, kalau ada apa, itu kan bantuan juga semua. Sama manusia itu makhluk sosial, nggak mungkin terpisah sama manusia, kebutuhan saling bantu, saling menolong. Makanya ada syariat sedekah, makanya ada syariat zakat, makanya ada syariat saling bantu membantu, ada syariat apa, minjam meminjam dan sebagainya. Itu memang butuh satu sama lain. Nah, Nabi koreksi, Sayyidina Ali ketika doa gitu kedengar sama Nabi, jangan ngomong gitu. Tapi gimana? Walakin kul, akan tetapi katakanlah, Allahumma aghnina an syirari khalqi, ya Allah cukupkan aku, maksudnya jauhkan aku dari kejahatan makhlukmu. Cukupin. Kalau kira-kira ini gara-gara butuh sama dia jadi pimudoroten karena ke akhirat apa segala macam, jangan deketin saya, jauhin dia, tahu nggak? Jadi dari syarnya, dari kejahatan, sifat yang jelek kira-kira. Gara-gara butuh kasih eta, orang jadi jauh karena ibadah. Misalkan ya, gara-gara orang kasih eta, orang jadi hese iya eta, macam-macam masalah urusan ibadah, masalah urusan ketaatan. Nah, minta sama Nabi, kata Nabi yang kayak gitu, minta dijauhin dari syar, dari kejahatan makhluk. Kalau maksudnya efek sampingnya, minta dijauhin dari efek sampingnya. Karena kadang-kadang ada begitu ya, ada yang begitu juga, gara-gara kerja di satu tempat nggak boleh sholat, nggak boleh apa, itu mah tinggalin. Contoh kayak gitu, itu kerja. Apalagi minta, kadang-kadang ada ya, boleh kamu saya bantu, tapi kamu jangan ngaji, udah jangan sholat, ikut aja sama saya. Nah, ada muncul gitu kan, mungkin terjadi, ada juga gitu ya. Nah yang kayak gitu itu jangan, atau apalah ya, banyak. Pokoknya kira-kira mudorot sama urusan agama kita terutama, urusan akhirat kita, ibadah kita, ketaatan kita, masalah halal haram, nah jangan. Itu yang disebut syiror. Kalau maka mana tadi? Maka Nabi, maka Sayyidina Ali bilang, qal manhum, ya Rasulullah, siapa mereka itu yang disebut orang jahat tadi? Qal alladzina idza utu munnu wa idza mana'u abu. Kalau mereka dikasih, itu orang yang kalau ngasih mereka ngungkit-ngungkit. Wah, pan kamari maneh terus diberi orang segitu. Wah, diuntung maneh mah. Kayak untungna ya, itu tuh termasuk syiror di situ. Kenapa? Ntar bakal banyak hal yang jadi mudorot gara-gara itu tuh. Nabi juga nyebutin apa? Man manna min munna faqad munna minan nar. Masyaallah, Nabi punya bahasa indah. Man, barang siapa, manna, ngungkit-ngungkit, min, daripada, munna, pemberian, manna, faqad manna, maka dia sudah minta minanna, daripada neraka. Man manna min munna faqad munna minanna. Apa? Man manna min munna faqad munna minanna. Man manna min munna faqad munna minanna. Orang ngungkit-ngungkit. Kata Habib Salim Asyatiri, kita nggak boleh ngungkit, nggak ada ungkit yang bagus kecuali bagi tiga. Pertama, Allah ngungkit sama makhluknya, nggak apa-apa itu. Biar apa? Nuntut syukur nih hamba. Allah kan sering ngungkit. Apa? Wa iz azana rabbukum in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Banyak deh ayat-ayat bagaimana Allah ngungkit-ngungkit. Allah tuh udah ngasih, sing syukur, sing taat, sing benar, sing ibadah. Mungkin-mungkin biar apa? Biar kita taat. Karena ungkitan Allah justru bawa kita pada kebaikan. Kedua, ungkitan orang tua. Orang tua mungkin sama anaknya boleh? Boleh. Mana teh geus sedih. Ya Allah, kurang naon bapak teh ka maneh. Paham enggak? Nuntut dia biar bakti, karena bakti wajib. Enggak bisa. Bakti itu wajib, hal yang sangat penting. Kedua,
ngungkitnya guru sama murid. Selain itu nggak boleh ngungkit-ngungkit. Udah, lupain aja kebaikan yang pernah kita lakukan, lupakan, jangan diingat-ingat, anggap aja kita nggak pernah melakukan itu, ya, karena nggak bagus. Ntar karena waktu kita nih ada disebutin tentang di ayat yang nyebutin tentang man ini, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan pahala sedekahmu dengan ngungkit-ngungkit dan nyakitin. Kalau gitu tuh, wah kemarin mesti bere. Oh, bilang dibentak bantuan, oh, hesek pisan maneh mah. Nah, misalkan justru lebih baik tuh ya satu mungkin. Kedua kalau aza apa itu? Siapa menta deui kahayang hirup teh, becus hirup teh apa ya? Penyakit itu nggak boleh. Itu gagal sedekah kita, pahala kita. Ngungkit sama nyakitin, ya. Nyakitin tuh dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan tindakan. Jangan. Ya. Makanya yang nggak baik tuh ya kalau misalkan kita mau sedekah, lah yang bagus itu yang sunnah kalau sedekah datangin ke rumahnya. Itu memuliakan. Siapa sih yang mau minta-minta? Ya. Siapa yang mau minta-minta? Muliakan orang yang minta dengan kita datang ke rumahnya. Yang sunnah begitu. Orang ini ngumpulin zakat, ayo kita kumpul di lapangan sana, ntar mau dibagi-bagiin zakat, bagi-bagiin beras. Memang enak gitu. Nunggu antrian itu, malu nggak? Malu. Nggak muliakan. Itu Nabi yang dihinakan, datang satu persatu. Itu yang sempurna buat pahala sedekah. Pahala sedekah dengan itu sempurna. Datangin, tok satu-satu, kasih. Kalau perlu jangan ada yang tahu kita datangin ke situ. Maksudnya apa? Malu kan, orang nerima juga kan malu ya. Dikasih beras, ya. Dikasih apa? Ya. Sembako. Ya. Jangan ngumpul-ngumpul, itu cara nggak bagus. Tuh ya. Nah itu pertama, itu yang disebut orang jahat tuh siapa? Makhluk yang jahat kalau ngasih ngungkit. Kedua, wa iza mana'u abu. Tapi kalau nggak dikasih abu, wah itu pelit ya. Buat aib gitu ya, ngeledek gitu ya. Minta nggak dikasih, wah siapa yang hirup teh pelit pisan sih. Itu abu, mengaibkan, menghina gitu ya. Nah itu orang syirar. Nah yang model gini minta dijauhin, kata Nabi ya. Nggak butuh sama yang gitu, minta jauhin sama yang gitu. Maksud Nabi yang gitu. Allahumma aghdina an syirar lagi, maksudnya minta dijauhin sama orang yang modelnya begitu. Wasami'a Umaru, pernah dengar Sayyidina Umar terakhir radhiyallahu ta'ala anhu, rajulan, ada seorang yaqulu, mengatakan, maksudnya berdoa, Allahumma aghnini anin nas, ya Allah kayakan aku dari manusia, maksudnya buat aku tak butuh sama manusia. Faqala, maka Sayyidina Umar bilang, iya ke antas alal maut, kalau begitu ya hati-hati kamu, berarti kamu minta mati. Minta mati. Kalau minta gak butuh sama manusia, ya mati. Bisa nggak? Nggak butuh sama manusia. Wah, mandiri sama semua manusia. Nggak usah kawin loh ya. Ya enggak. Kalau mau bangun sendiri aja. Bahannya buat sendiri. Bisa nggak? Pasirnya gali sendiri. Alatnya dulu, alat gali pasir buat sendiri juga. Nggak mungkin. Mati aja loh kata saya. Kalau minta begitu mah ya. Bahasa kita mah gitu dah, bahasa gampang sekarang mah. Ketika orang udah gitu, berarti kamu mati. Hati-hati kamu ya. Berarti kamu minta mati. Nah, kul dikoreksi sama siapa? Allahumma aghnini an syirarin nas. Sama kayak Nabi tadi, koreksi sekali. Yang nomor dengar orang doa gitu, dikoreksi doanya jangan gitu. Allahumma aghnini an syirarin nas. Ya Allah, cukupkan aku dari, maksudnya jauhkan aku, hindarkan aku dari orang-orang jahat tadi ya. Wallahu a'lam bishawab.